Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal fi syaraiti wujubi sholati ing dalem nerangaken pira-pira syarat wajib salat. Ing dalem nerangaken pira-pira syaratnya wajibnya salat. Wasyaraitu wujubis sholati lan utawi pira-pira syarat wajibnya salat utawi pira-pira syarat wajibnya salat salah satu asya iku ana telu pira-pira perkara. Salah satu asya iku ana telu pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah sijine salasa ahaduha utawi salah sijine salasa al-islamu iku beragama Islam. Al-islamu iku beragama Islam. Fala tajibu mongko tidak wajib as-sholatu opo sholat. Mongko tidak wajib as-sholatu opo sholat alal kafiril asli atas orang kafir al-asli kang asli. Wala yajibu lan tidak wajib. Wala yajibu lan tidak wajib alaihi atas kafir asli qada'uha opo mengganti sholat. Qada'uha opo mengganti sholat idza aslama nalaikani melebu Islam sopo kafir. Ida aslama nalaikani masuk Islam sopo kafir. Wa ammal murtadu adapun utawi orang murtad. Wa ammal murtadu adapun utawi orang murtad fatajibu mongko iku wajib. Fatajibu mongko iku wajib alaihi atas murtad as-sholatu opo sholat. Wa qada'uha lan wajib mengganti sholat. Wa qada'uha lan wajib mengganti sholat in ada lamun kembali sopo murtad. In ada lamun kembali sopo murtad ilal islami maring masuk Islam. Ilal islami maring masuk Islam. Wasani utawi syarat yang kedua. Wasani utawi syarat yang kedua al-buluwu itu baligh. Fala tajibu mongko tidak wajib opo sholat ala sobin atas anak laki-laki yang kecil. Wasobiyatin dan anak perempuan yang kecil. Lakin yuk maronih, lakin akan tetapi yuk maronih diperintah sopo sobi lan sobiyah. Lakin akan tetapi yuk maroni diperintah sopo sobi lan sobia biha kalawan solat. Biha kalawan solat. Ba'da sab'i sinina ing dalam setelah 7 tahun. Ing dalam setelah umur 7 tahun. In hasola lamun hasil. In hasola lamun hasil. At-tamyizu opo tamyiz. At-tamyizu opo tamyiz biha kalawan. Sab'u sinin atau 7 tahun. Wa illa lamun tidak tamyiz. Wa illa lamun tidak tamyiz fa ba'da tamyiz. Mongko ing dalam setelah tamyiz. Wa yudrabani lan den pukul sopo sobi lan sobia tinggal dikasih rujuk atau tanda
wa yudrabanih lan dipukul sapa sobi lan sobiyah ala tarkiha atas ninggal salat ala tarkiha atas ninggal salat ba'da kamali asyri sinin ing dalam setelah sempurnanya 10 tahun ing dalam setelah sempurnanya 10 tahun. Wasalisu utawi syarat kang telu. Adapun syarat yang ketiga al-aqlu itu berakal sehat. Al-aqlu itu berakal sehat. Fala tajibu mongko tidak wajib opo salat ala majnunin atas orang gila. Ala majnunin atas orang gila. Wa qauluhu utawi ucapannya ki musannif. Wa qauluhu lan utawi ucapannya ki musannif yaitu wa huwa haddu taklif. Wa huwa utawi berakal haddu taklifi itu batasan taklif. Sakitun iku gugur. Sakitun itu gugur fi ba'di nusakhil matni ing dalam sebagian piro-piro catatan matan. Ing dalam sebagian piro-piro catatan matan. Sekilas penjelasannya bahwasanya menjelaskan tentang syarat wajib sholat. Seseorang wajib melaksanakan sholat kalau memang sudah memenuhi 3 syarat. Yang pertama beragama Islam. Berarti kalau non-muslim itu tidak wajib. Kafir asli itu enggak wajib. Dan juga tidak wajib untuk mengganti seandainya sewaktu-waktu dia memeluk agama Islam. Jadi dia memang awalnya enggak pernah Islam. Pada usia 30 tahun mu'alaf umpamanya. Pada dia kafir, dia enggak wajib sholat. Ketika dia pindah agama Islam, dia tidak wajib mengganti. Paham ya? Karena memang kewajiban ibadah itu, sholat, puasa, dan yang lain itu, syarat utama adalah harus beragama Islam. Jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah sebuah syarat diterimanya amaliyah. Paham ya? Wis. Bedanya dengan orang murtad. Apa sih orang murtad? Orang murtad itu awalnya dia beragama Islam, tapi naudzubillah mungkin karena faktor pergaulan, karena faktor lingkungan, atau mungkin karena faktor ekonomi. Nah ini, karena faktor ekonomi. Jadi dia sangat membutuhkan, keluarganya sangat menderita, akhirnya ada si A memberi bantuan berupa beras, mie goreng, dan ada uangnya. Tapi catatan harus pindah agama. Ini banyak kejadian ini banyak di tempat-tempat yang memang mereka lemah imannya, lemah iman dan lemah ekonominya. Seperti yang ada di pegunungan umpamanya itu memang seperti ini, palestinisasi. Jadi saudara kita yang memang muslim tapi imannya lemah, keyakinan lemah, dan lemah masalah ekonomi, rawan masalah akidah mereka. Mereka sering berbuat baik dengan ngasih bantuan tapi nggak gratis, karena mereka punya keyakinan ada orang Islam pindah agama Kristen umpamanya atau agama mereka punya keyakinan mereka dijamin masuk surga. Kembali ke murtad. Jadi murtad itu awalnya beragama Islam karena faktor lingkungan, pergaulan, atau ekonomi. Naudzubillah perempuan biasanya diperkosa oleh, ini termasuk trik mereka, diperkosa dan siap untuk menikahi. Tapi ketika sudah kejadian, siap nikah tapi dengan catatan harus pindah
pindah agama. Taruhannya agama. Lah, bagi orang murtad ini hukumnya beda dengan orang kafir. Paham ya? Orang murtad hukumnya beda dengan orang kafir. Kalau tadi orang kafir nggak wajib sholat dan seandainya dia pindah agama Islam tidak wajib untuk qadha atau mengganti. Tapi orang murtad wajib sholat. Dan seandainya pindah agama Islam lagi wajib untuk mengqadha. Contoh, naudzubillah, di awalnya Islam, pada usia 20 tahun dia pindah agama. Pada usia 30 tahun masuk Islam lagi. Berarti dia murtad selama berapa tahun? 10 tahun. Sholat yang dia tinggalkan harus diganti. Kok beda Ustaz? Ya, karena litaghlid, memberatkan. Biar tidak dibuat mainan agama itu. Islam. Pindah agama. Islam lagi. Nah, tahu ya? Beda dengan yang tadi. Memang dia awalnya gak kenal Islam. Non-muslim. Pada akhirnya mu'allaf. Jadi dia tidak wajib sholat dan tidak wajib mengganti sholat seandainya pindah Islam. Itu yang memang kafir asli. Kalau murtad enggak. Awalnya Islam. Pada usia 20 tahun pindah agama. Pada usia 30 tahun masuk Islam lagi. Berarti dia murtad berapa? Selama 10 tahun. Maka sholat yang dia tinggalkan selama 10 tahun harus diganti. Kenapa? Taghlidun alaihim, memberatkan kepada mereka biar agama ini tidak dibuat mainan. Paham ya? Agama biar tidak dibuat mainan. Yes. Berikutnya syarat yang kedua yaitu baligh. Baligh atau dewasa. Jadi ketika seseorang sudah baligh dengan indikasi antara lain ihtilam, mimpi basah, atau perempuan keluar darah haid, umur minimal paling sedikit umur 9 tahun perempuan, maka anak yang seperti ini harus melaksanakan kewajiban sholat. Paham ya? Kalau seandainya masih belum baligh, maka ini ada rincian-rincian tertentu. Pertama, kalau anak itu masih usia 7 tahun, masih usia 7 tahun, ya, 7 tahun ini belum baligh. Paham ya? Perempuan umpamanya, dia keluar darah haid pada usia 9 tahun. Laki-laki, dia ihtilam, mimpi basah. 7 tahun enggak? 7 tahun ini belum baligh, tapi kedua orang tua dianjurkan untuk memerintahkan anaknya untuk sholat. Paham ya? Kenapa? Karena tamrinan lahum liyata'awaduha. Tamrinan sebagai latihan liyata'awaduha, supaya membiasakan. Paham ya? Supaya anaknya membiasakan. Sebenarnya enggak wajib kok. 7 tahun. Anak 7 tahun itu enggak wajib. Tapi supaya membiasakan. Tamrinan lahum sebagai latihan liyata'awaduha, supaya membiasakan. Sebagaimana dalam akhlak dijelaskannya. Karakter seseorang itu seperti pohon. Pohon kalau masih muda, masih kecil, ya, ada yang bengkok, bisa diluruskan. Tapi kalau sudah besar, sudah keras, diluruskan akan patah. Paham ya? Sama dengan karakter anak. Kalau masih kecil, ada yang kurang tepat, bisa diluruskan. Mas, salah. Tapi kalau sudah tua, sudah punya anak 5, wah, sudah. Nah, ada yang memberi nasihat, memberi saran, terjadi kerasan. Ya, yang ngasih saran anak pesantren, mungkin anaknya mondok, atau ponakannya atau tetangganya liburan dari pondok, Pak, atau mungkin paman, seperti itu ya enggak benar dalam agama. Wah, karena sudah biasa berbuat jelek, tidak berani yang berusaha, akhirnya yaitu kalau pohon akan menjadi patah, kalau manusia akan menjadi keras. Paham ya? Makanya sholat seperti itu sama. Ketika sudah membiasakan sejak kecil, tapi kalau anak itu
tidak sholat bahkan sampai usia 10 tahun, maka orang tuanya wajib memukul. Wadribuhu li ashrin ay intarakuha. Tadi, dan orang tuanya harus memukul kalau memang anaknya berusia 10 tahun dan anaknya tidak mau sholat. Tapi catatan, namanya dorban ghairah mubarrih. Pukulan itu sifatnya tidak sampai melukai, tidak keras, apalagi sampai patah, nggak boleh. Pukulan yang mendidik kami ya. Jadi anaknya usia 10 tahun, orang tua boleh memukul, tapi pukulan yang mendidik, tidak boleh terlalu keras. Berikutnya yang ketiga yaitu berakal sehat, berarti kalau memang nggak normal akalnya tidak wajib sholat. Dalam redaksi yang lain mengatakan haddut taklif. Nah, akal itu batasan taklif ini tidak ditampilkan atau gugur.